Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di bagian yang kedua ini kita masuk ke jenis-jenis najis ya. Najis. Ada beberapa jenis najis ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pertama bangkai. Bangkai itu najis. Ya. Binatang yang mati tanpa disembelih, maka itu tidak boleh dimakan. Apa yang dipotong dari bagian binatang yang masih hidup adalah bangkai. Jadi bangkai itu adalah potongan, misalnya kita pengen nyate nih sate kambing, kita punya kambing tetapi sayang kalau kita sembelih, makanya kita potong aja pahanya kemudian kita sate, maka bagian pahanya itu adalah ini bangkai ya, jadi bangkai. Kemudian hewan yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah itu tidak boleh dimakan ya, yang mati tidak disembelih, seperti itu. Kemudian kecuali bangkai yang boleh dimakan itu ada 2 bangkai dan 2 darah yang boleh dimakan. Pertama apa? 2 bangkai itu adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Nah, bangkai ikan itu karena dia tidak punya leher maka tidak perlu disembelih ya. Kemudian bangkai belalang. Kemudian 2 darahnya itu apa? Darahnya itu adalah limpa dan hati. Jadi darah itu tidak boleh dimakan kecuali limpa dan hati. Gitu. Kemudian bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir. Ini ya, jadi tidak najis itu bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir. Misalnya apa? Nyamuk misalnya ya, tidak mengalir. Kemudian yang tidak najis juga ini ada tulang, tanduk, kuku, bulu dan kulit. Jadi tulang itu bisa dipakai untuk dipakai buat apa gitu ya. Kemudian tanduk pakai pajangan, kuku buat gantungan kunci, bulu dipakai jaket, kulit juga sama dipakai beduk misalnya. Itu tidak najis ya, selama disamak dulu, disamak gitu kan. Disamak. Kemudian darah mengalir itu najis. Kalau darah yang tidak mengalir itu tidak apa-apa. Jadi gini, yang najis itu kalau misalnya darahnya ngalir, misalnya nyembelih kambing, sembelih darahnya kan keluar. Nah kemudian kita masukin ke wadah, kemudian kita goreng, kita makan. Nah itu gak boleh, najis ya, tidak boleh makan, itu mengalir. Tapi kalau misalnya kita kan suka makan daging ayam ya, dalam sumsumnya masih ada darahnya, atau kita lihat ibu kita masak ayam, masak daging, kemudian di pancinya itu nempel darah-darah. Nah itu tidak apa-apa karena itu bukan darah yang mengalir ya, tidak apa-apa. Kemudian daging babi ini udah jelas ya, daging babi haram ya, najis. Kenapa? Karena banyak sebabnya banyak. Salah satunya adalah bahwa kantung kemih babi itu sering bocor sehingga air kencingnya itu keluar masuk ke seluruh tubuhnya, sehingga yang namanya suatu benda kalau sudah terkena najis air kencing maka jadi najis. Apalagi daging udah menyerap ke daging, mau diapain juga, dicuci juga gak bisa hilang. Kenapa? Karena sudah menyerap bersatu dengan dagingnya, jadi najis ya. Kemudian muntah, kencing dan kotoran manusia itu, kalau muntahnya sedikit nggak apa-apa. Nah kalau kencing anak laki-laki itu cukup disiram. Kalau selama dia masih minum ASI ya. Kalau udah makan nasi atau makan yang lain bubur itu gak bisa. Jadi selama masih minum ASI ya, tidak minum yang lain, maka untuk laki-laki cukup disiram. Kalau perempuan harus dicuci. Kenapa? Nah, berdasarkan hasil penelitian ternyata kalau air kencing laki-laki itu lebih bersih. Kalau perempuan udah najis ya. Nah kalau anjing ya tadi ya dicuci 7 kali, salah satunya yang pertama adalah dengan tanah gitu. Bedanya anjing dan kucing apa? Kalau anjing kalau menjilat itu menempelkan, menyisakan air liur, tetapi kalau kucing kalau menjilat itu nyedot, jadi tidak ada sisa yang menempel gitu ya. Dan bagaimana dengan bulu anjing? Yang jadi najis itu kan air ludahnya ya, air liurnya. Nah, kita khawatir dia menjilati bulu-bulunya gitu.
Makanya kita harus hindari menyentuh bulu-bulu anjing karena kita takut ada bekas air liur anjing di bulunya. Kemudian apa selanjutnya? Ada wadi, mazi, dan mani. Nah, kalau wadi ini cairan kental putih keluar setelah kencing. Misalnya laki-laki nih habis kencing tiba-tiba ada keluar lagi putih kental. Nah, itu namanya wadi. Itu tidak perlu mandi ya, cukup dibersihkan saja. Kalau menempel di celana dalam cukup dibersihkan juga, dihilangkan dan berwudu, itu selesai. Kalau mazi itu ketika seseorang, misalnya laki-laki atau perempuan memikirkan hal-hal yang tidak-tidak ya, misalnya hubungan suami istri laki-laki perempuan, kemudian keluarlah, itu bukan mani tetapi ya keluar gitu, baru membayangkan ada yang keluar, itu namanya mazi. Itu juga sama, dibersihkannya tidak perlu mandi, cukup dengan dibersihkan dengan air. Dan mazi ini di perempuan lebih banyak keluarnya dibandingkan dengan laki-laki. Mohon maaf nih kalau misalnya kalau suami istri mau berhubungan, itu mazi yang keluar dari perempuan itu lebih banyak dibandingkan laki-laki. Fungsinya apa? Nah, nanti kalau udah nikah tahu fungsinya. Kemudian ada mani. Mani ini ulama berbeda pendapat. Kebanyakan mengatakan bahwa mani itu suci ya, jadi air mani itu suci, tetapi cara membersihkannya harus mandi ya, harus mandi. Kalau yang lain kan ini mazi, wadi ini najis, tetapi mensucikannya cukup dengan dibersihkan kemudian berwudu. Kalau mani ini suci, tetapi membersihkannya harus dengan mandi wajib. Kok aneh ya? Nah, ini hikmah dari Allah. Coba ini sederhana aja. Air kencing itu najis, tetapi dibersihkannya cukup dengan dibersihkan biasa kemudian berwudu. Bayangkan kalau air mani, kalau misalnya air kencing itu najis dibersihkan harus mandi, bisa kebayang setiap kita kencing kita mandi 10 kali kencing berarti 10 kali mandi gitu ya. Ini adalah kemaha pemurahannya Allah ya. Kalau air mani meskipun suci itu harus dibersihkan dengan mandi. Nah, kemudian kencing kotoran binatang yang tidak halal dimakan. Ini najis. Yang tidak halal dimakan ini najis. Tetapi ada ulama yang berpendapat bahwa air kencing kotoran binatang yang halal dimakan itu tidak najis. Nah, ini pendapat. Makanya kita harus mau pilih yang mana, maka silahkan. Apa dalilnya? Bahwa ketika suatu hari ada sahabat Rasulullah SAW yang sakit perut, kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk meminum kencing unta ya, itu menunjukkan bahwa kencing unta tidak najis ya. Tapi ini yang itu bisa jadi hanya di waktu-waktu tertentu saja. Yang jelas kita harus senantiasa berhati-hati. Kita pun gak mau kan ketika kita sholat ada tai ayam yang nempel di sarung kita atau di pakaian kita gitu ya. Jadi harus hati-hati saja. Kemudian ada al-jalalah. Apa itu? Yaitu hewan yang makan kotoran hingga aromanya berubah. Misalnya kalau ada hewan ayam misalnya ya, kamu ketemu ayam tersebut hobinya makan kotoran gitu kan, maka itu tidak boleh dimakan, dilepasin aja sampai dia sembuh penyakitnya, sampai dia kembali normal makan seperti biasa ya. Itu tidak boleh makan. Unta, sapi atau apapun yang dia memakan kotoran maka tidak boleh makan, biarin aja. Kalau dia udah sembuh maka boleh dimakan gitu. Kemudian khamar, jadi ini mabuk-mabukan. Ini najisnya itu najis secara maknawi, bukan secara lahiri. Jadi khamar itu haram tapi tidak najis. Tapi yang namanya najis pasti haram gitu ya. Jadi khamar itu haram ya. Dan alkohol misalnya, masih ada kan minyak wangi pakai alkohol. Jadi itu haram, tidak najis. Dia haramnya itu haram dimakan, haram diminum, tetapi tidak najis. Jadi najisnya itu adalah secara maknawi, bukan secara lahiri. Nah, itu. Jadi tetapi kita juga harus menghindari ya, karena seseorang yang menemani
temannya minum mabuk-mabukan maka termasuk mabuk-mabukan. Seorang yang mengantarkan minuman keras kepada temannya maka termasuk mabuk-mabukan. Seseorang yang membelikan juga termasuk. Makanya sesuatu yang berkaitan dengan riba, sesuatu yang berkaitan dengan khamar itu dia termasuk di dalamnya, gitu ya. Nah, itu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.